Jumpa lagi dengan inline tamnya. Kita lanjutkan baca komik Langka das Yonkuro 4BD Racer. Komik pertama sudah, kedua sudah, ketiga sudah, terakhir keempat. Sekarang kita lanjut ke komik kelima. Berjudul Musuh di Arena. Kondisi terakhir kemarin adalah si Yonkuro bersama satu orang mau bertanding di gudang. Ternyata gudang tersebut ada banyak motor dan itu adalah orang geng motor. Dan si ketua geng motor itu, Pak Arai, ternyata juga mengenal Pankuro. Ya, kita lanjutkan ceritanya. Pankuro adalah gitaris kenamaan rock band kami. Kata Pak Arai, ketua geng motor. Tak kusangka ia juga teman kalian. Terus mobilnya dikembalikan. Kalau kalian benar-benar teman kari Pankuro, silahkan pakai tempat ini untuk racing kalian, meskipun di sini tidak ada sirkuit. Nah, biar kami jadi penonton. Pankuro di sini tidak ada sirkuit, jadi bagaimana peraturannya? Sepertinya ada yang tidak beres. Tidak usah pakai peraturan segala, pokoknya adu kecepatan di dalam gudang ini, bolak-balik, siapa yang cepat yang menang, bukankah baiknya begitu? Kalau begitu, cepat selesaikan, lebih baik 3 kali bolak-balik. 3 kali bolak-balik, aku setuju, ayo kita mulai. Siap di tempat. Mereka memberikan aba-aba pada Yonkuro dan lawannya. Lawannya siapa sih namanya? Aku lupa ya. Coba mulai lihat dulu. Siapa ya dia? Hiroshi ya, namanya Hiroshi. Ini lawannya. Hiroshi adalah salah satu member dari Hell Kids. Siap di tempat. Hiroshi dan Yonkuro bersiap. Kemudian mereka start. Super attack landing, kata Yonkuro. Kebut fog, kata Hiroshi. Oh, ini mobil fog. Oke. Bersamaan dengan start, aku harus berlari. Aku harus lebih cepat sampai di sana daripada mesin kemudian keubah arahnya. Jadi orangnya harus lebih cepat larinya dari mesin kemudian ubah arahnya. Racing bolak-balik, mau tak mau harus begini. Yonkuro lagi duluan di depan. Kemudian menangkap Edge. Lah, si Rossi-nya diam aja. Kecolongan. Burung. Mesin milik Hiroshi bisa berbalik arah dengan sendiri. Hiroshi nggak perlu lari. Sedangkan Yonkuro sudah dibolak-balik. Woi, hebat. Dia bisa berbalik dengan skup tembok. Bocah, jangan mau kalah, kata Pak Arai. Sialan, kata Yonkuro, pertandingan seperti ini dengan mesin biasa sangat merepotkan sekali. Setiap kali berbalik aku harus mengejarnya terlebih dahulu. Betapapun cepatnya mesin Emperor, tetapi dengan selisih waktu berbalik bisa tertinggal nanti. Selisih waktu itu sudah dikejar. Pada putaran terakhir tancap gas pakai slipstream. Bego, ranjing mainan ini mana ada tancap gas segala dengan slipstream. Slipstream adalah aliran udara yang tipis terbentuk di belakang mobil dengan yang berkecepatan tinggi. Mobil yang mengikuti dari belakang
Apabila masuk ke dalam aliran udara itu akan tertarik oleh mobil yang di depannya. Emperor neonku, ini bukan mainan biasa. Nih, lihat buktinya. Mereka beriringan. Hah? Kenapa begitu? Bocah kamu tidak mengajar mesinnya. Nanti kemana? Ia berbalik. Kamu menyerah ya? Yengkuro, tang ini sudah di tanganku. Rossi pede. Jalur itu mau tak mau kau harus berbalik, sedangkan Emperor mau tak mungkin berbalik dengan sendiri. Timing tepat. Mereka mau pintu ya digunakan untuk melompat. Timing tepat. Disinilah Emperor tangkap slipstream dari fog itu. Mesinku yang dapat berputar menarik mesinnya Yongguro. Kedua mesin itu sama-sama berbalik. Meskipun tertinggal, mesin bocah itu cepat sekali. Slipstream Yongguro mengincar slipstream dari mesinku dan melompat lebih dahulu. Sialan, seharusnya aku menang. Maafkan aku, akhirnya aku tidak bisa memenuhi harapan kalian. Apa? Pelatih itu ternyata bertaruh dengan dia. Mungkin apabila dia menang, dia akan diikutsertakan pada pertandingan nanti. Cool. Akhirnya menang juga kamu, Hiroshi. Yengkuro menangkap dulu. Yengkuro telah mengut mesinnya sebelum goal in. Hah? Kamu yang menang, Yengkuro? Hei, Yengkuro. Aneh, mesinku tiba-tiba berhenti. Sepertinya Emperorku mogok di tengah jalan. Wah, race yang menyebalkan sekali. Bego, race yang menyenangkan, bukan? Hiroshi, gawat Pak Pelatih. Temannya ada yang melapor. Sialan pelatih, sialan. Sialan pelatih, sialan itu. Maaf Yengkuro atas hal ini. Tak apa-apa, yang penting kita harus sampai di upacara pembukaan. Tunggu, kalau kamu berangkat begitu saja tak akan sampai di upacara dengan waktu yang tepat. Kami semua tak pernah melihat racing gratisan. Mereka yang ngantar dengan motornya, geng motor. Di tempat pertandingan, Pak Sumeraginya cemas. Yengkuro masih belum sampai ya? Aduh, upacara pembukaan segera dibuka, kata Ringo. Hai Sumeragi, sepertinya timmu tidak lengkap ya? Pak Pelatih menyapa Pak Sumeragi. Wah, bakalan ada tim yang didiskualifikasi nih, hahaha. Teman, laki-laki yang menyebalkan. Yengkuro bagaimana jadinya nih? Si Yengkuro nangis. Upacara pembukaan akan segera dimulai. Para peserta harap berbaris di lapangan. Sialan, kena diskualifikasi. Sekarang pengucapan sumpah atlet. Kenapa muka Yengkuro kayak aneh? Wrong, tepat waktu menabrak kaca motornya masuk. Kaget semua. Salam sumpah atlet. Kami semua para atlet minionku akan bertanding dengan sejujur-jujurnya. Pak pelatihnya keringat dingin. Pas meraginya lega. Kalian seharusnya ditangkap, kelompok tukang kebut, bukan? Kami ini bukan tukang kebut, tapi grup minionku, kelompok pawai. Awal itu. Dan akhirnya Yengkuro datang tepat waktu dan tim Dash tidak didiskualifikasi dan bisa ikut lomba. Dan sekarang saudara Maido akan menjelaskan pertandingan minionku ini. Halo, saya adalah Maido. Sepertinya aku pernah lihat dia. Siapapun yang mengatakan bahwa saya adalah Maido. Tapi
Pasti aku pernah melihatnya. Meskipun kau pikir kau kenal dia, dia itu Maido. Wajar kalau memang orangnya mirip. Rupanya, wah, si Yaurus juga ada. Kehabisan ide kali. Apalagi ini pertandingan besar. Yaurus adalah si pengarang, si embu pengarang buku ini. Baik, sekarang saya akan menerangkan peraturan pertandingan babak pertama adalah speed race dengan 3 kali bolak-balik. Pada 3 kali pertandingan ini, tim yang memenangkan 2 kali akan menang. Setiap race satu tim 2 mesin, sehingga akan ada 4 mesin yang bertanding dan 1 orang dari tim tersebut harus bermain lebih dari 1 kali. Apabila keluar jalur atau terbalik, mesin akan Silahkan menyiapkan mesin masing-masing pada jalur masing-masing. Pertandingan atlet minionku, pokoknya aku harus menang. Serahkan saja padaku, Sionko terlalu over pede. Bocah yang jadi champion pasti Hellkit, tim kami, kata Pak Pelatih. Hellkit, nasib kalian tak akan lebih dari pertandingan pendahuluan saja. Kalau mau tahu Hellkit, lihat halaman 16. 16 yang tadi. Berlagak kalian, bentang-bentang kalian peserta sok sekali. Hei, tahan Yankuro, dasar dagu gorila. Yankuro mau marah. Jangan memakai kekerasan. Ya, malah kena si Yaurus. Sumeragi nanti kita buat perhitungan. Waduh, makanya jadi itu. Sepertinya tim ini cepat naik darah. Pada pertandingan pertama kalian akan menghadapi Sukarion. Oh, ini tim Sukarion. Pertandingan pertama adalah speed race. Apakah kalian mampu menandingi Sukarion spesial kami? Depan belakangnya dipasang speed roller. Sukarion adalah remake dari Super Dragon Sukarion Custom. Bukan itu saja, tapi kombinasi speed wheel dan spawn tire juga seperti Hyper Mini Motor spawn tire. Motornya pakai Hyper Mini. Mesin itu sudah tentu dapat mengurangi hambatan gesekan pada dinding course. Ada rollernya, speed roller dan wheel set. Settingan ini memang diperhitungkan untuk pertandingan speed race. Bagian pertama ini, tim ini tak boleh dianggap enteng, kata si Shinkuro. Buat apa takut dengan tim seperti itu? Masa wing depannya dipasang berbalik arah? Enteng. Shinkuro sombong. Wah, ini sirkuit pertandingan bagian 1 itu ya. Ini adalah sirkuit dengan starting grid, sehingga start dapat dimulai dengan tekan tombol. Jumping spotnya pun ada jumping spotnya. Wah, baiklah, sekarang akan dimulai pertandingan pendahuluan antara tim Das melawan Sukarion. Dan penjelasan akan dibawakan oleh penyiar yang sama, Maido. Selamat bertanding. Race nomor 1, para peserta diharap menempatkan pada starting grid. Apa? Yankuro sama Shinkuro-nya kaget. Bagaimana dengan ini, tim Sukarion? Mesin mereka keduanya diletakkan dengan menghadap ke belakang. Yang bertanding di pertandingan pertama ini Yankuro sama Shinkuro. Mesin-mesin itu akan meluncur dengan menghadap ke belakang. Wing yang ada di depan
Mungkinkah untuk hal itu? Walah, katanya ingat. Kita buat mundur. Dengan menghadap ke belakang, akan apa keuntungan yang mereka dapatkan? Sialan, mereka sengaja mengecoh kita. Nah, pada saat lampu yang paling atas menyala, maka race akan dimulai. Kayaknya start. Pencet. Tet. Sekarang waktunya. Ternyata mereka berbuat curang, menyemburkan bau di mulut. Bau apa ini? Start. Aduh, aku ketinggalan start. Sialan. Shinkuro dan Ninkuro terkena bau dan mereka terlambat pesat. Sialan, mulut mereka bau sekali pada saat kebauan. Mereka start. Aku ingat sekarang. Mana mereka berasal dari kata bahasa Inggris yang artinya musang curang. Sukarion. Oh, dua mesin Sukarion sekalian melompat seperti merayap di atas tanah. Benar-benar stabil. Apapun itu, jam seperti itu segera terkejar. Shinkuro melompat juga. Wah, lompatannya seperti terbang saja pada tikungan itu. Bisa keluar jalur. Dan mobil Shinkuro keluar jalur. Sepertinya mesin kelompok das kecepatannya terlalu tinggi. Emperor, Tuhan. Kena dinding pas belokan. Ini juga sepertinya kecepatannya terlalu tinggi, tapi karena benturan dengan dinding, kecepatannya sekarang menurun. Mesin mereka terlalu cepat. Bagaimanapun cepatnya, mesin mereka tidak cocok dengan kos ini. Settingan mereka benar-benar salah. Gawat, jaraknya terlalu jauh. Kali ini kuakui aku kalah. Untuk racing pertama, mesin pertama dan kedua masuk finish adalah mesin Scallion. Dan kelompok das meletakkan harapan pada racing kedua. Shinkuro, aku tahu sekarang rahasia Scallion. Berlari sambil menghadap ke belakang. Berisik saja kamu. Apa yang ada sudah percuma dibicarakan. Shinkuro, mereka curang bukan main. Kalau saja mulut mereka tidak bau, pasti aku akan. Aye. Sekalian itu menang berkat usaha mereka. Tidak ada larangan untuk mulut yang bau, kata Pak Sumeragi. Kamu terlalu memandang remeh lawan, tak pandai membuat taktik. Kesombonganmu akhirnya menghancurkan dirimu. Iya, si Shinkuro tadi sombong. Tepat sekali ucapanmu itu. Aku ini juga jualan jengkol sih. Wah, bau, aduh. Bau itu. Sekalian sengaja meletakkan mesin mereka menghadap ke belakang sehingga titik berat terletak di depan. Maksudnya untuk menghindari lompatan yang terlalu tinggi. Di antara das grup mesin aku yang paling berat, aku tak perlu cemas. Mesinku akan melompat tidak terlalu tinggi. Dan racing kedua akan segera dimulai. Go, biar aku tutup mulutku. Biar bau mulutnya tak akan mempengaruhiku. Kali ini aku yang akan menang. Sialan, aku terlalu cepat menutup mulut. Wah, aku tak kuat lagi. Segera double. Bagaimanapun juga kali ini aku harus menang. Wah, si Shinkuro menahan napas. Kemudian mencetnya tepat. Start. Kali ini start dengan kedudukan yang sama. Tolong, gawat nih. Dia pingsan. Bawa tandu. Terlalu lama menahan napas, akhirnya si Shinkuro pingsan. Kita harus bawa dia ke ruang darurat. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi pada salah satu pemain, karena racing adalah
sudah berjalan, hal ini tidak mengganggu jalannya racing. Keempat, mesin melompat bersama. Dan ketika mobil Tankuro bar ningsannya menyentuh habis lombat, menyentuh lantai, itu membuat mobil-mobil di sampingnya kelontang. Luar biasa dengan hempasan mobil dari kelompok das yang mendarat, kedua mesin sekalian yang ada di sebelahnya terlempar keluar jalur dan gagal meneruskan racing. Sialan, ya si Renko-nya senang. Apa mungkin itu? Entahlah, hidup Tankuro yang berat. Bukan badannya saja, tapi mesinnya juga. Oh. Yeay. Untuk racing kedua, Tankuro menangkan racing itu dengan pertaruhan nyawanya. Hebat. Dan untuk pertandingan ketiga, sebagai pertandingan penentuan, yang maju adalah Tankuro dan satu orang lagi. Tolong masukkan aku untuk memenuhi harapan Tankuro, dia memohon kepada pasukan lagi. Siapapun yang maju akan sama. Mesin kalian terlalu cepat. Selama kalian tidak berubah settingannya seperti yang tadi mesin kalian akan melompat terlalu tinggi ke jalur. Mana aku mau mengubah gear agar jalannya jadi merayap. Memang itulah cara agar bisa menang. Kalau saja di dalamnya ada remnya, pasti tak ada masalah. Kalau saja dapat menurunkan kecepatan pada saat melompat. Nah, aku tahu. Pakai rem pada saat melompat. Race terakhir aku yang akan maju. Ini kenapa sih Tankuro matanya berkaca-kaca? Nyam. Dasar anak ini sudah tahu akan kalah, menangis terlebih dahulu. Cerewet. Keluar baunya. Bau bawang. Tapi aku menerima bawang putih dari kedai hamburger. Sekarang aku tak akan kalah baunya daripada mereka. Hahaha. Akhirnya kita sampai pada pertandingan penentuan racing nomor 3 akan dimulai. Tankuro juga mesinnya menghadap ke belakang. Tankuro meniru. Aku hanya mau mencoba meniru mereka. Race yang menegangkan sekali, yang akan menghadap ke depan hanya satu mesin saja. Start. Wagon milik Tankuro, yaitu Cannonball yang punya kecepatan luar biasa, melejit yang terdepan. Bus mobil Tankuro. Cannonball-nya melompat duluan, lompatannya tinggi sekali dan jatuh. Bodoh kamu, apa yang kamu pikir dapat menang hanya dengan menghadapkan mesinmu ke belakang? Wing in milikmu hanya jadi hiasan belakang. Oh, aku tahu sekarang, wing yang menghadap ke belakang gunanya juga untuk mempertahankan bagian belakang pada saat lompat. Bagaimana dengan Emperor? Dengan kecepatan yang tinggi, mesin itu meluncur untuk melompat. Tankuro bagaimana nih? Tak ada bedanya dengan yang tadi. Lebih cepat yang tadi. Apa katamu? Wes, lihatlah itu settingan dariku, hebat dan menakjubkan ya. Non-turbo air brake. Di atas udara bodinya terbuka dan mempergunakan hambatan udara yang menurunkan kecepatan. Bodinya tidak dikunci sehingga bisa kebuka. Menurunkan kecepatan di atas udara. Semua tertegun dan mendarat, ya, pendaratan yang mulus, cornernya pun clear. Tadi kalian mengatakan itu adalah braking di atas udara. Kalau begitu, mesin kecepatan tinggi pun tak akan dipengaruhi apa-apa ya. Sepertinya anak-anak asuhanku tak akan dapat mengajarnya. Hore, brum. Cepat sekali, benar-benar cepat. Tankuro memimpin depan dan dengan mutlak, dan sekarang ia masuk finish.
Berhasil kita yang guru merampas merem dengan melompat. Hebat, terangkan dong airbagmu itu, kata Zenguro. Aku copot kan turbo N, jadi non turbo brake. Kalau melayang di atas udara, bodi akan terbuka secara otomatis oleh aliran di bawah bodi mesin. Aliran udara yang terbentuk pada saat melari. Apabila di atas udara, aliran udara menjadi tak beraturan sehingga dia mengangkat bodi ke atas. Turbo N yaitu part yang menempel pada bodi Mini Yonko dengan chassisnya. Bagian ini dapat cabut. Pengunci bodi maksudnya Turbo N. Ya, sekian pembacaan buku komik Das Zenguro 4WD Race kelima. Jika kalian suka, yuk subscribe yuk, agar channel kami dapat memenuhi syarat untuk lanjut ke tahap berikutnya. Oke, sekian pembacaan cerita. Salam inventamnya. See you.